Selamat datang Tian. Zhukue, perintahmu untuk menyelidiki hal itu. Ada hasilnya. Laporkan ke Tianche. Sudah ada petunjuk. Paling lambat malam ini. Pasti ada hasilnya. Baik. 5 tahun lalu aku difitnah. Terbuang ke wilayah utara. Kini sudah sukses dan pensiun. Kembali ke Qingzhou. Saatnya untuk mengakhiri masa lalu yang buruk. Memberikan penutup. Permisi, Nona Tankingzu. Sekarang ini bagaimana? Presiden Jianbei dari grup Nanbei membius dan membuatku pingsan dan menodai diriku. Itu adalah minuman yang kau berikan padaku. Tuan Jiang, apakah grup Nanbei masih akan go public sesuai jadwal? Permisi, apa hubunganmu dengan Nona Tang? Sebenarnya apa yang terjadi? Hal ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tuan, kamu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Komandan Jianbei dari wilayah utara. Setelah 5 tahun berkarir di militer, banyak jasa perangnya, kini sudah sukses dan pensiun. Memimpin organisasi misterius Tianche. Aku Jianbei sudah kembali. Semua dendam ke Sumat. Akan ada penyelesaiannya. Tianche, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Berbakti pada orang tua adalah yang utama. Antarkan aku ke keluarga Jiang dulu. Datang-datang. Kamu adalah Jianbei. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Shurong. Siapa itu? Ayah. Aku. Xiao Bei. Ayah. Aku. Xiao Bei. Akhirnya kau pulang. Pulang saja sudah cukup. Ayo. Kita pulang. Tunggu. Apia yang kau helanji. Tidakkah kau lihat anak kita sudah pulang? Keluarga kita tidak menyambut pemerkosa. Pergi kau dari sini. Apa yang kau katakan? Xiao Bei susah payah pulang. Hari ini hari APA tidak ingatkah kau? Dia penuh dengan energi. Mau tidaknya anak perempuan ini bertunangan? Xiao Bei pulang. Apa hubungannya dengan pernikahan Nanan? Xiao Bei, ayo. Yuze, anak Nanan ini, sejak kecil dimanja orang tuanya. Kedepannya kau harus lebih merawatnya. Apa yang Bibi katakan? Bibi tenang saja. Nanan sangat mengerti. Aku jamin, setelah kami menikah nanti, aku pasti akan memanjakannya seperti putri kecil. Lihat, siapa yang pulang. Hahaha. Nanan, lama tidak bertemu. Kapan kau keluar dari penjara? Kakak, bukan ini anak angkatmu dulu. Anak tidak berguna Jianbei. Berbuat hal memalukan masih berani pulang. Apakah keluarga Jiang belum cukup malu? Lihat, sudah kukatakan jangan biarkan dia masuk rumah. Hanya membuat semua orang tidak nyaman. Pergilah kau, hari ini rumah ini tidak menyambutmu. Juga jangan salahkan aku karena bicara kasar. Sekarang kamu, sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Jiang Nan. Jika kamu benar-benar peduli padanya, berhentilah dari niatmu itu. Sudah cukup. Xiao Bei baru saja pulang. Bisakah kalian berhenti mengoceh? Ayah? Jianbei, keluarlah. Mari kita bicara. Jianbei. Dulu. Kamu tidak pernah langsung memanggil namaku. Kamu juga tahu. Itu dulu. Sekarang aku bahkan tidak ingin menyebut namamu. Aku difitnah. Mungkin saja. Aku memanggilmu keluar hari ini, hanya ingin memberitahumu. Tidak akan ada kemungkinan lagi di antara kita. Aku di selatan, kamu di utara. Takkan pernah bertemu. Dulu. Kamu tidak bilang begitu. Dulu kamu bilang. Jiangnan dan Jiangbei. Satu selatan, satu utara. Terus berjalan ke selatan. Akan sampai ke utara. Terus berjalan ke utara. Akan sampai ke selatan. Tak terpisahkan. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku tidak ingin kamu datang. Mengganggu hubunganku sekarang. Aku juga tidak ingin. Orang tua bertengkar karena urusanmu. Orang tua selama ini. Tidak sedikit karena urusanmu. Dicibir orang. Aku tahu. Jadi tolong ke depannya. Bekerja dengan baik. Jadilah orang yang baik. Jangan mempermalukan orang tua lagi.
Tenang saja, aku kembali kali ini, bukan untuk mengganggumu. Aku hanya rindu rumah. Nanan, tidak mau memperkenalkan. Ini pacarku, dan juga tunanganku. Wakil Direktur Utama Tianchen Pharmaceutical, Liu Ze. Aku cuma titip nama saja. Perusahaan ini masih dikelola ayahku. Aku masih perlu berlatih beberapa tahun lagi, baru ayahku akan menyerahkan perusahaan padaku. Aduh, itu pasti tinggal menunggu waktu saja. Dia adalah... Halo, aku adalah kakak Nanan Jiangbei. Maaf, aku tidak punya kebiasaan berjabat tangan dengan orang. Sungguh maaf. Aku ingat 5 tahun lalu. Di Kingshou ada seorang pemerkosa. Juga bernama Jiang Bei. Maaf. Mungkin hanya kebetulan nama sama saja. Apakah semua masakan sudah siap? Bisa kita mulai makan? Makan-makan. Hari ini, bukan pertama kalinya Yuze datang ke rumah kita. Coba lihat hasil masakanku. Ayo, kita berdua ayah dan anak. Hari ini kita minum bersama. Baik, aku temani Bapak. Paman, aku dengar dari Nanan, Bapak suka merokok. Ini adalah pipa rokok yang khusus kusuruh orang beli dari luar negeri. Terbatas hanya 500 buah di dunia. Di dalamnya ada tembakau buatan tangan. Untuk Bapak. Semoga Anda menyukainya. Ya ayah, ini Yuze. Susah payah baru bisa dapat. Hanya ada 500 di seluruh dunia. Itu mahal ya? Harganya pasti puluhan ribu. Harga aslinya tidak mahal. Hanya 50.000 saja. TAPI karena terbatas. Jadi, orang biasa susah mendapatkannya. 50.000. Kamu sungguh perhatian. Yuze ke mertua. Benar-benar perhatiannya. Entah seseorang yang pulang. Ada bawa hadiah enggak ya? Semuanya hanya mikirin uang. Xiao Bei hari ini bisa pulang dengan sehat. Itu hadiah terbaik. Ayah, saya tahu ayah suka merokok. Saya pulang ini nggak bawa apa-apa. Sama seperti adik ipar, saya bawa pipa rokok dan kantong tembakau. Sebenarnya mau kasih setelah makan. Sama aja barangnya. Bisa sebagus milik dia enggak ya? Kalau saya sih, lebih baik bilang enggak bawa hadiah, daripada malu ngasihnya. Ini buatan Zhang dari kampung halaman. Ya, pipa rokok ini dibuat langsung oleh Paman Sang. Tembakaunya juga dijemur langsung oleh Paman Sang. Saya juga sengaja minta dia simpan beberapa lembar tembakau utuh untuk ayah. Haha, anak baik. Pantas anak saya hanya tahu bahwa aku hanya terbiasa merokok pipa milik keluarga Sang. Juga hanya tahu aku memotong tembakau sesuai seleraku. Memotong tembakau. Masih lebih baik produk lokal kita. Barang-barang asing itu kita tidak suka. Ayah, aku hormat padamu. Kasar. Kamu baru saja kembali. Sudah ada pekerjaan belum? Dia baru saja kembali. Mana ada pekerjaan? Menurutku, dia kembali kali ini. Mungkin karena tidak ada yang mau di luar sana. Tidak bisa menemukan pekerjaan. Kembali untuk menggantungkan diri pada orang tua. Makan saja tidak bisa menutup mulutmu ya. Baiklah, tidak bilangnya sudah. Aku berpikir seperti ini. Perusahaan keluarga kita sedang mempersiapkan untuk go public dan juga sedang membutuhkan bakat. Jika Jiang Bei belum punya pekerjaan, bisa mencoba di perusahaan keluarga kita. Kebetulan, kita semua satu keluarga. Bisa saling membantu. Jiang Bei, karena kamu belum punya pekerjaan, bagaimana kalau pertimbangkan perusahaan keluarga Yuze? Zhang Bei, latarmu. Sarjana atau diploma. Jangan salah paham. Aku hanya bertanya. Karena setiap posisi ada persyaratan pendidikan. Agar bisa menempatkanmu di pekerjaan yang sesuai. Dia dulu pernah kuliah di universitas ternama, tapi kemudian memutuskan untuk berhenti. Oh begitu. Kalau hanya ijazah SMA, maka hanya bisa jadi satpam. Gaji 3 review 7 plus makin. Asal kamu mau berusaha. Beberapa bulan lagi, aku akan naikin jabatan dan gajimu. Tidak akan ada yang ngomongin. Kamu harusnya berterima kasih sama Yuze. Dari awal sampai akhir, aku pernah bilang mau kerja di perusahaan kalian. Gimana? Yuze sudah baik hati. Kasih kamu kerjaan. Kamu malah nggak tahu terima kasih. Nggak tahu diri. Nggak lihat diri sendiri kayak apa. Jiang Bei, kamu benar-benar bikin kecewa. Siapa? Kamu cari siapa? Halo tante. Aku Sukue. Nemu Jiang Bei. Jangan-jangan Jiang Bei kabur dari penjara. Malu banget sampai rumah. Jangan-jangan mau tangkap Jiang Bei. Teman.
Jangan-jangan salah orang. Halo Om, enggak salah. Aku cari Tian. Oh, cari Jiangbei buat laporan kerja. Oh gitu. Ya udah. Adik. Kamu bilang cari. Xiao Bei buat laporan kerja. Berarti, Xiao Bei juga. Betul, aku bawahannya. Anak baik. Aku udah tahu. Aku udah tahu kamu bukan orang kayak gitu. Ternyata selama ini nggak ketemu. Kamu masuk tentara. Hahaha, sampai sukses gini. Benar-benar bikin bangga keluarga Jiang. Ayah, saya sudah pensiun. Saya tidak peduli. Pensiun. Itu tetap kebanggaan keluarga Jiang kami. Tianche, sini Yang and Menca. Sudah semuanya jelas. Baik. Ayah, Ibu, saya masih ada urusan. Saya tidak bisa menemani kalian dulu. Saya akan kembali setelah selesai. Xiao Bei, urusanmu penting. Jangan sampai terhambat. Cepat pergi. Dan, ingat kalau ada waktu, sering-seringlah pulang. Di sini, selalu rumahmu. Tenang saja, Ayah. Di sini selalu rumahku. Nanan. Semoga kamu bahagia. Li Yuze. Nanan adalah gadis yang baik. Jangan mengecewakannya. Dia bukan penjahat yang dicela. Saya salah paham padanya. Tidak mungkin. Peristiwa 5 tahun lalu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi hari ini, semuanya jelas terlihat. Saya tidak ingin berprasangka buruk. Tapi, saya ingin mengingatkan semua orang. Zhu Kue tadi. Dia tidak memiliki tanda pangkat di bahunya. Ya, saya ingat tidak ada tanda pangkat. Dan dia memakai seragam itu. Jangan-jangan palsu. Seandainya pun, walaupun dia benar-benar pergi, baru setahun, bagaimana mungkin dia punya bawahan? Yang paling dihargai di pasukan adalah senioritas. Dia bisa apa? Kurasa, dia cuma gengsi. Suruh orang main sandiwara. Pasti. Bilangnya sudah pensiun. Jelas-jelas takut ketahuan. Sudah siapin alasan duluan. Ternyata 5 tahun penjara. Tidak membuatmu menyadari kesalahanmu demi gengsi. Kamu bohongi orang tua. Tolak kerja yang susah payah didapat. Jiangbei, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lapor ke Tianche. Dia namanya Chuyun. Putri keluarga Chu dari Jiangdu. Buka usaha kecil di Qingzhou. Hidup sendiri dengan anaknya. Anak. 5 tahun lalu, sudah punya anak ini. Dan karena anak inilah, Chuyun diusir dari keluarga Chu. Ternyata dia lebih sederhana dari yang kukira. Kemarin dia buka. Rekrut asisten hidup. Sebenarnya, pura-pura jadi ayah anak ini. Biar anaknya senang. Semua pelamar pergi jauh-jauh. Anakku cuma boleh punya satu ayah. Orang lain tidak berhak. Chuyun, tentang ayah kandung anak ini, yaitu Anda. Kalau begitu, jangan bocorkan identitasku. Kamu bantu kirim resume. Besok aku interview. Chuyun, aku kembali. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku padamu. Jiangbei, kenapa kamu di sini? Aku. Kemarin aku menawarkanmu pekerjaan. Kamu malah menolak karena gengsi. Hari ini diam-diam datang untuk interview. Sudah aku mengerti. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Terserah kamu mau berpikir apa. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya datang untuk interview. Sudah ada janji sebelumnya. Baik, silakan ikut saya. Dia adalah wanita yang menyelamatkanku dulu. Kamu pernah jadi tentara. Benar, 5 tahun berdinas. Kalau begitu kamu pernah jadi tentara, berarti moralmu tidak masalah. Tapi, bekerja di sini agak merendahkanmu. Kamu seharusnya sudah tahu sebelumnya kan? Pekerjaan ini sebutannya asisten pribadi. Tapi sebenarnya jadi ayah palsu untuk putriku. Ya, tidak masalah. Berani bertanya. Ayahnya mana? Untuk pekerjaan ini, ada satu hal lagi. Lakukan tugasmu dengan baik.
Yang tidak perlu ditanyakan jangan ditanya. Yang tidak perlu diurus jangan diurus. Bisa dilakukan. Bisa. Cuma kerja di akhir pekan 2 hari seminggu. Waktu lainnya, kamu bisa atur sendiri. Gaji 5.000 sebulan. Asal kamu baik pada putriku, nanti aku bisa tambah gajimu. Young Master Sun, tanpa izin Tuan Chu, Anda tidak bisa masuk. Ini sudah bukan urusanmu lagi. Pergi kau. Chuyun, kau berani mengkhianatiku. Mencari pria lain. Sun Hao Xuan, kau jaga mulut kau baik-baik. Chuyun, jangan tak tahu diri. Salura Qingzhou, siapa yang tidak tahu kau milik Sun Hao Xuan? Wanita yang kuincar. Berani-beraninya kau terang-terangan mencari pria lain. Kalau begitu jangan salahkan aku jika harus kejam. Sekarang keluar dari perusahaan saya, atau saya langsung lapor polisi. Hahaha. Lapor saja. Aku ingin lihat apakah kau sempat atau tidak. Sebenarnya apa maumu? Mudah saja. Aku ingin kau menyerah padaku. Kalau tidak, dengan satu telepon, bisa membuat perusahaanmu bangkrut. Dengan sekali panggilan, bisa membuat putrimu dipecat. Tak punya sekolah untuk dihadiri. Kau percaya atau tidak? Pas sekali. Bukankah kau ingin mencarikan ayah untuk anak itu? Menyerahlah padaku. Aku akan dengan terpaksa menjadi ayahnya. Semua senang. Ingin jadi ayah dari anak ini. Apakah kau cari mati? Siapa kau sebenarnya? Berani mengancamku. Oh, ternyata hanya pewawancara bau. Begini saja. Aku beri kau kesempatan. Sekarang berlutut di depanku. Minta maaf dengan bersujud. Lalu keluar dari sini. Aku tidak akan mengejarmu. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak kamu akan merasakan cara-cara keluarga San dari Kingzhou. Keluarga San. Kenapa? Takut ya? Aku kasih tahu. Sudah terlambat. Sekarang kamu harus berlutut padaku. Bising sekali. Kamu berani memukulku. Bahkan berani membunuhmu. Kamu percaya tidak? Sekarang aku juga kasih kamu kesempatan. Berlutut. Minta maaf pada Bos Chu. Kalau tidak, aku juga akan tunjukkan caraku padamu. Kamu tunggu saja. Maaf, aku yang membuatmu kena masalah. Cepat pergi, tinggalkan Qingzhou. Jangan kembali ke sini lagi. Kalau tidak kamu tidak akan tahan amarah keluarga San. Bos Chu, tenang saja. Tidak apa-apa. Dia pernah jadi tentara. Kamu berani balas dendam padanya. Aku balas dendam padanya kenapa? Di Kingzhou ini, keluarga San takut siapa? Kalau kamu mau aku tidak cari dia lagi. Kamu jadi pacarku. Masalah ini selesai. Malam ini temani aku. Kamu tidak tahu malu. Kayaknya kamu masih belum ingat. Aku bilang, berlutut. Minta maaf pada Bos Chu. Kalau tidak aku buat kamu lebih baik mati. Kamu mau apa? Kamu mendekat lagi. Aku lapor polisi. Baik. Baik. Kamu tunggu saja. Halo, Zhou Ji. Saya Sun Hao Xuan. Gedung Sinsing. 1805. Mengganggu perempuan, mengancam dan menakut-nakuti. Saya tidak peduli siapa kamu. Segera datang dan tangani ini. Jiang Bei, jangan macam-macam. Kalau masalah ini benar-benar meluas, bukan kamu atau saya yang bisa mengatasinya. Hei, saya beri tahu kamu. Sekarang kamu sangat sombong. Secepatnya kamu akan sangat memalukan. Jiang Bei ya. Ingin hidup. Sekarang berlutut dan minta maaf. Baik. Tunggu orang saya datang. Saya akan membuatmu tidak bisa pulang dengan mudah. Jiang Bei, tenang. Saya yakin. Hahaha. Kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Yoga. Yoga kamu akhirnya datang. Saya bilang Yoga, dia ini. Memukul saya dan memfitnah saya. Hei, tadi kamu kan sangat berani. Sekarang kenapa diam saja? Zhou Ji, cepat. Bawa dia pergi. Jiang Bei bertindak karena Sun Hao Xuan menghina, mengancam saya duluan. Sun Hao Xuan. Hei, mari ikut kami. Apa? Bukan, Zhou Ji, kamu salah tangkap. Bukan aku, dia. Peristiwa yang terjadi. Kami sudah menyelidiki dengan jelas. Sun Hao Xuan terlibat. Termasuk tapi tidak terbatas pada intimidasi, ancaman dan penghinaan. Untuk melecehkan perempuan. Sekarang buktinya sudah jelas. Bukankah yo? Kak Zhou aku salah. Lihatlah demi kakakku. Bebaskan aku ya. Nona Chu.
Kami pasti akan menyelidiki ini dengan serius. Memberimu keadilan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Itu tugas kami. Seharusnya. Bukan, pergi. Kak Zhao. Apa yang terjadi? Kak Yo. Lihat Pak Chu. Masih berguna. Jiang Bei, kamu terlalu gegabah. Jika bukan karena keberuntungan kali ini, kamu akan masuk penjara. Semua karena aku. Kamu jadi bermasalah dengan Sun Hao Xuan. Dengan kekuatan keluarga San, dia akan segera keluar. Nanti dia pasti akan mencari masalah lagi. Aku akan memberimu kompensasi. Cepatlah pergi dari Qingzhou. Tidak perlu. Dalam waktu singkat dia tidak akan keluar. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Kamu terlalu naif. Sun Hao Xuan adalah keturunan langsung keluarga San. Keluarga San tidak mungkin membiarkannya terus di dalam. Aku tidak mati. Siapa yang berani melanggar hukum di hadapanku? Kamu. Maksudku, kontrak sudah ditandatangani. Hubungan kerja kita akan segera berlaku. Dan saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Baik. Karena kamu sudah menandatangani kontrak. Peraturan di dalamnya seharusnya sudah kamu baca dengan jelas. Ya. Selama bekerja, semua hal terkait pekerjaan, kamu harus mendengarkan saya. Tentu saja. Malam ini jam 5, kamu ikut saya menjemput anak saya pulang sekolah. Dan kalau keluarga San mengganggumu lagi, harus telepon saya. Tidak masalah. Teens, rumah sudah diatur di Zionti Garden. Udara dan lingkungannya bagus. Baik untuk pemulihan kesehatanmu. Sewa. Beli. Saya beli dengan uang saya sendiri. Oh ya. Kumpulkan semua bukti kejahatan Sun Hao Xuan. Sisanya kamu tahu harus berbuat apa. Kamu sangat tepat waktu. Tidak lebih, tidak kurang. Sudah kebiasaan. Ingat, anak saya namanya Chu Feifei. Kamu kan pergi ke militer, seorang pahlawan yang membela negara. Baru hari ini sempat menemuinya. Mama. Ini anak saya. Mama, katanya Papa akan segera pulang. Kapan Papa akan menjemputku pulang sekolah? Ada apa? Dia adalah Papa. Mama, Papa adalah pahlawan. Dia tidak memakai seragam polisi. Dia bikin ayah. Dia memang bukan. Feifei, ayah sekarang sudah pulang. Tidak bisa pakai baju polisi lagi. Aku tidak peduli. Bukan ayah. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Mama, aku mau ayah. Anak-anak lain punya ayah. Hanya aku yang tidak punya ayah. Mereka bilang aku anak liar. Feifei bukan anak liar. Feifei punya ayah. Feifei jangan menangis. Ayah segera kembali. Ayah. Benar-benar ayah. Feifei, ayah sudah pulang. Ayah. Kenapa lama sekali tidak pulang? Kamu tahu aku sangat merindukanmu. Ayah. Apakah kamu akan meninggalkan aku dan Mama lagi? Apakah kamu akan menjemputku pulang sekolah? Feifei, ayah akan selalu berada di sisimu. Tenang, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Kita akhirnya tidak terpisahkan lagi. Mari kita berjanji. Berjanji dan sumpah. 100 tahun tidak boleh berubah. Ayo pergi. Ayah, turunkan aku. Tidak. Pegang tangan Mama erat-erat. Kedepannya Mama, Ayah, dan aku tidak akan pernah terpisahkan lagi. Benar, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ini ayahku. Ayahku adalah pahlawan. Siapa tahu ini ayahmu atau bukan? Kamu anak liar, jauh-jauh dariku. Kamu berani mengganggu anakku. Kamu tahu siapa aku. Kalau Suan-Suan terluka, aku akan membuatmu menyesal. Mama, dia memukulku. Kamu berani memukul anakku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Bagaimana? Tidak membedakan benar salah langsung menyalahkan orang. Aku tidak peduli benar salahnya. Aku hanya tahu anakku menangis. Pasti itu salahmu. Kamu masih berani menghindar. Maksudmu kamu mau memukul orang. Aku harus berdiri di sini dan membiarkanmu memukul. Benar? Kamu pikir pakai baju ini bisa menakut-nakuti orang, tapi memukulmu. Kotor tangan. Aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Dan gadis liar ini juga harus berlutut dan minta maaf pada anakku.
Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dan tidak bisa pulang. Fei Fei, jangan takut. Ternyata kamu si perempuan jalang ini. Kapan kamu dapat pacar seperti ini? Kalau tidak tahan kesepian, cari pria yang kuatlah. Cari pria tampan tidak ada gunanya. Kamu berani memukulku, kamu tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Tamparan tadi adalah pelajaran untukmu karena berkata kasar. Tamparan ini adalah karena kamu tidak bisa mendidik anak. Tamparan terakhir ini adalah untuk mendidikmu menjadi manusia. Kamu berani memukulku. Bahkan berani membunuhmu. Kamu percaya tidak? Tolong bantu gendong Fei Fei. Baik. Masalah antara dua anak ini udah jelas aja. Kalau ini salahnya Fei Fei, kami pasti minta maaf. Tapi kamu gak seharusnya gak jelas nyalahin anakku. Bahkan tadi kamu menghina aku. Aku udah gak dengerin. Tapi kamu gak seharusnya menakut-nakuti anakku. Bully aku gak apa-apa. Tapi bully anakku, jangan harap. Ini emang suami istri main ganda nih. Kalian berdua ngebully aku. Kamu tunggu aja. Kalian ngapain lihat-lihat? Heavenly, aku udah bilang berkali-kali di kantor jangan panggil aku tuan muda, panggil aja Direktur San. Lihat, aku lupa lagi. Aku ke kantor ini, pengen kasih tahu kamu. Tuan muda ditahan. Ikut aku ke kantor. Adikku itu nggak terlalu berguna. Nggak punya kemampuan beneran. Biasanya suka pamer. Tapi dia masih tahu batas. Orang yang nggak boleh dia ganggu, dia pasti nggak ganggu. Orang yang dia ganggu kali ini, kayaknya nggak main-main. Kok bisa dia ditahan? Walaupun dia ngelakuin apa? Si harus nalihat muka Kilyarga Sandantang. Nggak seharusnya dia diganggu. Aku udah negosiasi. Tapi Zhou-kun nggak mau lepasin. Kayaknya keluarga San kurang kuat. Akhirnya nggak bisa saingin. Keluarga kaya yang udah lama di Kingzhou. Kayaknya Zhou-kun pengen dapat keuntungan. Abang Zhou. Halo. Haon. Katanya adikku di bawah. Aduh, ini benar-benar air besar menggenangi kuil naga. Ya, aku baru saja ingin berkomunikasi denganmu tentang hal ini. Ini. Tidak ada pilihan lain. Apa maksudmu? Tentang ini. Ini perintah dari atas. Ini instruksi dari atas. Menuntut penanganan ketat. Ini sebenarnya meskipun penanganan ketat. Paling lama hanya ditahan beberapa hari. Lalu akan dilepaskan. Tapi apa? Baru saja menerima email anonim. Di dalamnya semua tentang Haosuan. Hal-hal yang dia lakukan selama beberapa tahun ini, terutama 1 tahun yang lalu. Tentang kasus bunuh diri wanita di bar itu. Bukti-bukti ini langsung menunjuk Haosuan. Apa? Jika ingin menyelesaikan masalah ini, maka harus menemukan sumbernya. Lehate Haosuan. Sebenarnya dia menyinggung siapa? Kecuali orang itu melunak. Jika tidak, hanya bisa bertindak sesuai aturan. Baik, terima kasih Yoga. Kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Apakah Haosuan menyinggung seseorang? Atau ada yang sengaja ingin menjatuhkan keluarga San? Gunakan semua kekuatan. Seledaki. Jiang Bei, terima kasih. Sama-sama. Aku kan ayahnya Fei Fei. Tentu saja harus melindungimu dan Fei Fei. Aku ingin makan es krim. Baik. Tunggu ayah ganti baju dulu baru belikan. Kalian berdua tunggu di sana sebentar. Mama makan. Papa makan. Aku makan. Kamu tidak tahu menggigit tempat lain. Lihat rambutnya berwarna hijau. Matanya juga hijau. Jiang Bei, hari ini terima kasih ya. Aku ayahnya. Melindunginya juga sudah seharusnya. Fei Fei, waktunya sudah malam. Mama akan mandikan kamu dan tidur. Bagaimana? Aku mau papa mandi dulu. Aku mau tidur sama mama dan papa. Kamu bilang apa? Aku cuma mau tidur sama mama dan papa. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mama, kamu mau tinggalkan aku ya? Tidur sama papa. Teman-teman di TK bilang, orang tua mereka kadang. Ada beberapa hari biarkan mereka tidur sendiri. Fei Fei, Mama tidak menyuruh kamu tidur sendirian. Yeah. Fei Fei, Mama bilang ya. Papa malam ini masih ada urusan. Tidak bisa tinggal di rumah. Tidak boleh. Orang tua teman-teman.
Semuanya tidur sama anaknya. Papa, aku mau tidur sama mama dan papa. Baiklah, baiklah. Sayang, jangan nangis lagi. Fei Fei tidur sama mama dan papa. Kamu bilang apa? Fei Fei, papa. Masih ada tugas nih. Malam ini sempat-sempatnya datang lihat kamu. Sebentar lagi aku harus pergi tugas. Begini saja, tunggu papa selesai tugas. Baru kembali temani kamu. Kita bertiga. Tidur bersama ya. Papa besok masih kembalikan. Tianche, sekarang cuaca sudah mulai dingin. Luka Anda belum sembuh. Jangan sampai kedinginan. Tidak apa-apa. Kalau tubuhku memang selemah itu. Sudah mati berkali-kali. Mana mungkin masih hidup sampai sekarang. Tianche, sekarang mau kemana? Ke Xiangti Bieyuan. Hanya personel operasi khusus yang diizinkan mempelajari teknik pernapasan ini. Anak muda, tubuhmu adalah milikmu sendiri. Jangan karena mengejar kesenangan, tidak mengendalikan diri, hingga tubuhmu benar-benar hancur. Jika sampai merusak akar vitalitasmu, sebanyak apapun suplemen, tidak akan berguna. Paman. Anda benar. Kalian bangun sangat pagi. Kami latihan pagi, senam pagi. Hei Paman. Pasti jurus tempur yang Anda gunakan. Versi awal ya. Kamu tahu jurus tempur? Benar, Paman. Tapi, sebaiknya Anda tidak melatih jurus ini lagi. Jurus ini bermasalah. Masalah? Masalah apa? Jurus tempur ini sudah versi puluhan tahun lalu. Hanya mengejar teknik membunuh yang keras. Semakin dalam dilatih, semakin merusak tubuh. Kamu tahu apa? Seseorang yang tubuhnya hancur karena mabuk dan wanita. Berani bicara jurus tempur bermasalah. Kamu bilang apa? Anak muda, memiliki kemampuan seperti ini. Sungguh luar biasa. Yang tua, memiliki fisik seperti ini juga tidak mudah. Saya melihat gerakan kedua teman muda ini. Sepertinya berasal dari militer. Berasal dari wilayah utara. Wilayah utara. Wilayah utara memang melahirkan seseorang yang legendaris. Katanya dijuluki Tianche. Sayangnya, saya tidak pernah bertemu. Menjadi penyesalan seumur hidup. Mungkin Anda tidak tahu. Tianche sendiri sedang berdiri di depan Anda. Paman, jika Anda masih ingin berlatih, tunggu saya senggang. Saya akan ajarkan jurus perang versi baru untuk tubuh. Bisa dibilang sangat bermanfaat. Teman muda, apakah ini benar? Tidak melanggar aturan. Mengajarkan jurus perang secara pribadi adalah larangan besar. Paman tenang, tidak melanggar aturan. Maka saya berterima kasih pada teman muda. Saya Qin Senghua. Ini cucu saya Qin Sue. Boleh tahu nama teman muda? Nama saya Jiang Bei. Sukue. Benar-benar pahlawan muda. Melihat kalian, saya merasa sangat tua. Paman Qin benar-benar masih kuat. Kalau begitu, Senin pagi depan, saya akan datang mengajarkan jurus perang pada Paman Qin. Bagaimana menurut Anda? Asalkan teman muda ada waktu. Saya siap kapan saja. Saya pamit. Kekek, tadi kenapa menghalangi saya? Orang itu, yaitu orang yang terlalu banyak minum dan bermain perempuan. Kurasa dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Xiao Sue, hati-hati dengan kata-katamu. Tapi memang begitu. Aku tidak percaya dia adalah orang dari utara. Kamu tidak melihat mereka berdua. Setelah Anda menyebutkan tentang Tianche, mereka menahan tawa. Kurasa, mereka sengaja mempermainkan Anda. Xiao Sue, tahukah kamu bahwa orang yang bernama Zhukue tadi benar-benar berniat untuk membunuh? Aura pembunuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Identitas Zhukue itu tidak biasa. Tapi Jiambei itu, Hah? Xiao Sue, setiap hari kamu cerdas dan lincah. Kenapa hari ini begitu bodoh? Tidakkah kamu melihat identitas teman kecil Jiang
Jauh lebih tinggi dari Zhu Kue. Teman kecil Jiang ini, mukanya pucat. Kelopak matanya bengkak. Bukan karena terlalu banyak bermain perempuan, tapi mungkin karena luka dalam yang belum sembuh. Tidak heran. Xiao Sue, kamu sudah mendengar nama Tianche. Tahukah kamu, siapa yang saya maksud dengan Tianche? Tidak tahu. Panglima Utara. Senjata penting negara. Dewa perang yang tak terkalahkan. Legenda masa kini. Kenapa aku tidak pernah mendengar nama Tianche ini? Tianche adalah nama, juga simbol identitas. Adapun legenda itu, apakah namanya Tianche? Aku juga tidak tahu. Tapi, ada rumor. Katanya usia Tianche sepertinya tidak terlalu tua. Tapi semua informasinya sangat rahasia. Saya juga tidak tahu. Kalau bukan karena saya mendengar sedikit info dari beberapa teman lama, saya juga tidak akan tahu keberadaan orang seperti ini. Anda bilang usia Tianchi tidak tua. Seharusnya tidak. Kalau Tianche datang ke Kingzhou, masa tidak ada kabar sama sekali? Identitas teman Jiang ini pasti tidak rendah. Kalau tidak akan punya izin untuk mengajari saya kuan tempur. Jangan bertindak sembarangan sampai membuatnya marah. Mengerti tidak? Baik, saya ingat kakek. Laporkan ke Tianche. Kemarin sore, wanita yang Anda pukul namanya Wang Jing adalah istri kakak Tang Qingzhu dari keluarga Tang, istri Tang Yijiang. Saat ini, dia sedang men-carry orang untuk mengintai di luar Qingcheng Yaju. Sepertinya, ini untuk melawan Anda dan Chuyun. Keluarga Tang. Pertama keluarga San. Sekarang keluarga Tang. Sepertinya ada takdir yang mengatur. Kalau begitu, mari kita gerakan keluarga Tang. Biarkan mereka tahu bahwa saya sudah kembali. Ya, Wanita cantik seperti ini. Entah nanti ada bagian saya tidak. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jangan sampai melewatkan. Nanti kalau kakak makan daging, saya bisa minum kuahnya. Saya juga akan bagi sedikit ke kalian. Bagaimana? Berani sekali. Aku bicara tapi nggak ada yang jawab. Sobat, bicara baik-baik. Jangan sampai salah tembak. Ini tempat umum. Kamu juga nggak enakan. Bawa aku ketemu orang di belakangmu. Aku cuma suka sama orang yang nurut. Oke. Bro Hao, pagi-pagi begini, kamu nggak capek? Hahaha. Kamu memang punya daya tarik. Energinya masih kuat. Kamu jahat. Tapi aku semalaman nggak pulang. Nggak bisa lama-lama. Jangan buru-buru. Sudah semalaman nggak pulang. Telat sejam 2 jam. Nggak masalah kan? Bro Hao, cewek Jalang Chuyun itu, kamu harus bantu aku ngurus dia. Sama pacarnya juga. Lebih baik bikin dia lumpuh. Aku yang urus. Kamu nggak percaya. Asal kamu bikin aku puas. Apapun itu. Aku juga pasti bikin kamu puas. Berani ganggu urusanku. Bro Hao, mungkin urusannya beres. Kalau hari ini nggak kasih alasan yang bagus, aku pasti. Kamu mau ngapain? Kembali tidur. Kamu siapa? Kira ada masalah APA. Aku nggak suka ngulang kata. Kamu, Kalian berdua tidur lagi. Sebelum aku masuk, kalian tidur seperti apa? Ya tidur seperti itu. Aku masih ada urusan. Buruan. Jadi, jangan uji kesabaranku. Bro, Tianche tidak suka banyak bicara. Dan tidak suka berlama-lama. Kamu, telepon keluarga Tang. Suruh mereka datang menjemput. Kalau dalam setengah jam tidak muncul, mereka yang akan menangani skandal ini. Dan mengurus jenazahmu. Apa? Kamu mau keluarga Tang datang menangkap basah sendiri ya? Kalau keluarga Tang tahu, aku yang menghijaukan mereka. Aku selesai. Suamiku? Aku di Hotel Shihao. Bisa jemput aku. Jujur saja. Aku selingkuh.
Sekarang di kamar 803 Hotel Shihao. Setengah jam lagi. Cepat datang. Kalau tidak seluruh dunia akan tahu kamu dihijaukan. Waktunya habis. Wang Jing, dasar pelacur. Berani menghijaukan aku. Hari ini aku pasti mengulitimu. Suamiku, aku salah. Suamiku, Bunuh dia. Tunggu. Tang Yijiang, kamu datang terlambat. Setengah jam sudah lewat. Apa maksudmu? waktu sudah lebih dari setengah jam. Mereka sudah mengunggah foto perselingkuhan ke internet. Berita utama besok. Kamu akan melihat bangsawan baru King Zhou, putra sulung keluarga Tang Yijiang. Dihijaukan oleh istrinya sendiri. Skandal seperti ini, setelah tersebar, pengaruhnya pada keluarga Tang seharusnya tidak kecil ya. Kau cari mati. Kau berani memukulku. Bunuh dia. Kau cari mati. Tang Yijiang, kau masih ingat aku? Kau adalah Jiang Bei. Benar. Kau mau apa? Jangan tegang. Aku hanya ingin kau sampaikan pada adikmu yang cerdas dan cakap beberapa pesan. Beritahu Tang Qingzu yang aku berikan padanya. Dia bisa tidak mau. Yang tidak ingin aku berikan. Dia juga tidak bisa mengambil. 5 tahun lalu, dia merencanakan untuk menjebakku. Itu akan menjadi hal yang paling salah dan paling bodoh yang pernah dia lakukan. Hari ini, anggap saja ini hadiah terakhirku. Setelah aku kembali. Sudah, sampaikan pesan itu. Kau bisa pergi. Tunggu. Kau mau apa lagi? Istrimu tidak mau. Apa yang kau tunggu? Cepatlah ke sini. Memalukan. Berhenti, aku tidak mengizinkanmu pergi. Kau dengar. Orang-orangku sudah datang. Zhang Bei, hari ini kau tidak hanya mengganggu keluarga Tang, tapi juga menampar muka Liu Shihao. Aku pasti akan membalasmu. Jika aku jadi kamu, sekarang yang paling harus dikhawatirkan adalah bagaimana caranya keluar hidup-hidup. Kamu. Bicara besar sekali ya. Bunuh dia. Apa yang kamu tunggu? Kenapa belum bertindak? Menghadap Tuan Jiang. Kakao. Kamu salah orang. Walaupun diwacuran KPM tidak akan bisa menolongmu. Kamu berani mengkhianatiku. Orang bijak tahu situasi. Hari ini aku tidak membunuhmu. Aku yang akan mati. Tunggu. Tentang skandal perselingkuhan. Nyonya besar keluarga Tang. Keluarga Tang pasti akan segera menutupinya. Jadi, Liu Shihao si pezina harus mati karena kecelakaan. Baru skandal ini akan terbukti. Baru masalah ini akan jadi besar. Mengerti. Kamu bilang ini hadiah perkenalan dari Jiang Bei. Jiang Bei memang bilang begitu. Dan dia juga bilang akan mengambil semua yang kamu berhutang padanya. Dia sudah keluar dari penjara. Padahal keluarga Tang kita segera bisa memenangkan proyek besar kawasan wisata King Shui Shancheng. King Su juga segera bisa menjadi duta King Shui Shancheng. Tapi di saat genting ini, malah mengkol masalah seperti ini. Sepertinya dia sengaja menyayatkan keluarga Tang kita. Semuanya karena wanita ini tidak menjaga kesucian, merusak rencana besar keluarga Tang. Menurut tradisi lama, harus dihukum tenggelam. Ini zaman apa lagi? Masih pakai hukuman tenggelam? Tidak bisa dipungkiri. Jiang Bei memang licik. Segera beritahu Departemen PR, bayar untuk menghapus trending suap media berita. Tapi, jangan matikan semua berita. Agar orang luar tidak bilang kita merasa bersalah. Sisanya tetap seperti biasa. Kak, kamu biasanya gimana? Ya tetap gitu. Beberapa acara juga. Park and Wang Jing ikat sama kamu. Tapi, jangan tunjukkan terlalu mesra. Jangan juga sengaja menjauh. Kalau si bajingan Liu Shihao itu gimana? Belum saatnya untuk urus dia. Enggak cuma nggak boleh sentuh dia. Malah harus hubungi dia. Kalau pihak yang bersangkutan mau jadi saksi, pasti rumor itu akan hancur sendiri. Ngerti? Wang Jing, aku mau kamu ingat. Kamu enggak pernah selingkuh. Kalau keluarga Tang kali ini bisa berhasil melewati krisis, kamu juga akan aman. Kalau kamu berani ngomong sembarangan, keluarga Tang pasti enggak akan melepaskan kamu. Terima kasih. Aku pasti akan berusaha baik. Terima kasih. Adik,
Dia selingkuh sama aku. Begitu aja dilepasin. Diam kamu. Kalau bukan karena kamu tiap hari main perempuan di luar, sampai istri aja nggak bisa jaga, keluarga Tang nggak bakal kena masalah begini. Buruk-buruk. CEO Tang. Liu Shihao mati. Apa? Bukan urusanku. Pas aku pergi dia masih baik-baik aja. Dia mati gimana? Katanya jatuh dari gedung. Dengan matinya Liu Shihao ini, pasti orang luar akan bilang keluarga Tang balas dendam diam-diam. Susah banget buat membersihkan nama kita. Jiang Bei, benar-benar hebat. Tampaknya 5 tahun di penjara, membuatnya berubah. Kekak, adik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika tebakanku benar, media pasti akan membuktikan. Commission Lia Xiao dan keluarga Tang tidak bisa lepas dari hubungan. Jiang Bei, kamu pikir dengan begitu bisa mengancamku? Qianche, keluarga Tang bagi Anda, hanya seperti semut kecil. Anda hanya perlu berkata, bisa membuat keluarga Tang hancur. Zhu tidak mengerti, mengapa Anda turun tangan sendiri. Hal yang terlalu mudah, bukankah kurang seru? Karena Tang Qingzu sangat menghargai grup Tang, maka aku akan perlahan-lahan menghancurkan jerih payahnya, membuatnya kehilangan segalanya. Halo, ini Jiang Bei. Apa? Fei Fei kenapa? Dia mengunci diri di kamar. Tidak mau keluar sama sekali. Fei Fei, cepat buka pintu. Ini ayah. Dia sering seperti ini. Dia tidak pernah seperti ini. Hari ini entah kenapa. Ayah, Fei Fei. Aduh, kamu kenapa? apa ayah tidak mau Fei Fei lagi? Fei Fei ada yang salah. Tidak mungkin. Ayah tidak pernah bilang tidak mau kamu. Semua salah ayah. Ayah tidak akan terlambat lagi. Fei Fei, jangan menangis. Jangan menangis ya. Ayah akan ajak kamu ke taman bermain. Ayah ibu aku mau pergi nyanyi. Kenapa mau pergi nyanyi, Fei Fei? Teman-teman kecil yang lain. Sama ayah ibunya pergi nyanyi. Hanya aku yang tidak pergi. Ayo. Ayah sekarang aja kamu pergi. Bagaimana? Ada apa? Aku khawatir bertemu lagi orang-orang yang menyakiti Fei Fei. Tenang, ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggu kalian. Jiang Bei, Ayah, kamu kenal tante ini? putri. Kapan kamu punya putri? Ini siapa? Halo, aku adalah CEO Chuyun dari Kingwan Creative. Oh. Kamu itu yang beberapa hari lalu mencari asisten CEO itu ya? Jiang Bei, sepertinya kamu sudah dapat kerja ya? Nona Jiang, keadaan bukan seperti yang kamu pikir. Aku ada bicara sama kamu. Chuyun, kamu bawa Fei Fei cari ruangan dulu. Aku akan menyusul kalian. Baik. Ayo Fei Fei. Nanan, kamu dengar penjelasanku. Fei Fei memang putriku. Kamu memang punya etos kerja ya? Buka mulut tutup mulut. Selalu putri-putri. Aku rasa yang benar-benar kamu incar. Itu CEO wanita itu ya? Yuze, di sana ada yang macam-macam sama Jiangnan. Jiang Bei. Aku ingat, pemerkosa itu. Kamu harus hati-hati sama dia. Jangan sampai orang lain merenggut kasihmu. Jiangnan, ini yang kamu bilang menjaga diri. Kalian tunggu saja. Wah, South Arius. Akhirnya kalian kembali. Ayo, cepat duduk minum. Haha. Langsung habis. Minum sendirian. Ada masalah apa nih? Jangan tanya. Pacar aku direbut sama Jiang Bei. Saya berani ganggu adik keparaku. Dia ada di mana? Di kamar nomor berapa? Aku yang urus. Mama, Papa kapan? Datang nyanyi sama aku. Fei Fei, jangan buru-buru. Papa sebentar lagi datang nyanyi sama kamu. Hahaha. Kalian siapa? Ternyata kamu si Jalang itu. Kalian mau apa? Ngurusin kamu. Orang jahat, jangan pukul mama aku. Fei Fei. Tidak menyangka, anak angkat keluarga Jiang. Beruntung sekali. Bisa sampai menaklukkan wanita secantik kamu. Lepaskan. Lepasin kamu. Mungkin nggak. Aku susah payah. Nemuin wanita yang cocok. Masa mau lepasin gitu aja?
Hahaha. Ayo. Biar gue kasih tahu lu. Apa sih yang beneran jadi cowok? Lepasin. Ayah, Nanan, dengerin penjelasan gue. Mau jelasin apa lagi? Jiangbei, lu tukang bohong. Nipu orang tua aja udah parah. Malah jadi gigolo buat orang lain. Jiangbei, gue beneran kecewa banget sama lu. Keadaannya nggak kayak yang lu bayangin. Tapi, Bukan apa, bilang aja. nggak baik. Fei Fei dalam bahaya. Nan. Yuze, lama banget lu kemana aja? Gue nyariin lu setengah mati. Nggak ada apa-apa. Barusan ketemu temen. Ke kamarnya bentar. Yang barusan itu Jiangbei ya. Ah, nggak usah peduliin. Jangan dong. Susah-susah ketemu. Harus sapa dong. Bos. Kulit cewek ini beneran halus ya. Mas. Lu udah makan daging. Kasih kita minum kuahnya dong. Iya nih mas. Hahaha. Tenang aja. Yang ada di sini hari ini semua bakal dapat jatah. Makasih mas. Kalian minggir, jangan deket-deket. Fei Fei. Mau lari kemana? Ah. Masih keras kepala juga. Tapi, aku suka banget sama orang sekeras kamu. Kalau nggak gitu gimana, aku bisa merasakan kepuasan menaklukkanmu. Jiangbei. Siapa? Orang yang mau mengambil nyawamu. Kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Kamu. Kamu mau ngapain? Bawa Fei Fei pergi dulu dari sini. Bersin orangnya Jiangbei. Nggak bisa dimaafin. Kamu. Ngomong apa sih kamu? Sobat Yuze. Sepetan panggil kakwe. Hari ini aku harus bikin dia mati. Jiangbei, ini nggak ada hubungannya sama aku. Li Yuze, aku ini ngelindungin kamu. Kamu nggak bisa tinggal diam aja. Aku nggak. Jiangbei, dia orangnya Kak Wei. Kamu juga nggak boleh sentuh dia. Siapapun yang datang, nggak bisa nyelamatin dia. Tunggu dulu. Kak Wei, akhirnya kamu datang. Kalau nggak datang, bisa nggak keburu. Kak Wei, anak ini udah bikin banyak teman kita terluka. Sepetan bales dendam buat aku. Diam. Maaf Pak Jong. Saya kurang tegas dalam mendidik. Sampai anak buah saya berani melawan Anda. Mohon maafkan saya. Sepetan pergi dari sini. Minta maaf sama Pak Jiang. Pak Jiang. Maaf. Sudahlah. Saya udah sering lihat yang kayak gini. Aku nggak mau denger maaf. Lalu Bapak Jiang mau gimana? Aku mau dia mati. Pak Jong. Maaf. Aku salah. Kalau kamu merasa keberatan, kamu juga bisa nolak. Hei, bawa dia pergi. Wei girl. Jangan bunuh aku. Wei girl. Oke. Sekarang, giliran kamu. Wei girl. Sekarang, giliran kamu. Jiangbei, kamu mau apa? Minggir. Chongbei, kamu nggak serius mikir ini. Ada hubungannya sama Liu Ze kan? Itu jelas-jelas orangnya fitnah. Nanan, kalau kamu masih punya sedikit kepercayaan sama aku, jauhin orang ini. Orang ini nggak cocok buat kamu. Kamu aja udah jadi gigolo. Masih berani ngomongin dia. Pak Jong, gimana kalau orang ini juga kita habisi? Jiangbei, kalau kamu berani sentuh Liu Ze, sedikit pun, aku nggak bakal maafin kamu seumur hidup. Li Yuze, sebenarnya nasib kamu bakal parah. Tapi karena Nanan, aku bakal kasih kamu kesempatan sekali. Kalau berani lagi, aku pasti bikin kamu menyesal. Udah lahir di dunia ini. Masih ada. Kalau kamu berani mengganggunya atau menyakitinya, meski kamu lari ke ujung dunia, aku akan membuatmu hancur lebur. Keluar. Maaf, Kembali. Kan kamu sudah lihat, ngapain keluar? oh, baik. Aduh, pelan-pelan, aduhai.
Jangan nangis sayang. Ayah akan melindungi kamu dan mama. Sepertinya, kejadian siang tadi membuatnya ketakutan. Dia baru saja bisa tidur. Malam ini jangan pergi. Oh, baik. Tidur di sini. Belum tidur. Kamu pikir aku sudah tidur? Mau ngapain? Aku cuma mau berguling aja. Oh. Tenang aja. Aku jamin dengan integritasku gak akan melangkahi batas. Tidur. Kamu ngapain sama aku? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Tadi malam kamu yang datang sendiri. Aduh, anak lagi tidur. Kalian tidur dulu. Aku duluan ya. Tianche, tadi malam istirahatnya enak. Kok kamu di sini? Lapor Tianche, rencana bisnis grup Tang. Sudah jelas. Bilang, Besok sore, kelompok Tang akan bekerja sama dengan kelompok San untuk ikut tender proyek besar kawasan wisata Gunung Qingshui. Jika tidak ada halangan, seharusnya sudah pasti. sudah pasti? Dunia ini tidak pernah ada yang mutlak. Karena sudah memberinya hadiah perkenalan. Kali ini, akan memberinya hadiah besar. Presiden San, kabarnya adikmu San Hao Xuan ditangkap. Apa yang terjadi? Jangan dibahas lagi. Berkat mantan pacarmu itu. Zhou Kun dari kantor polisi, tidak tahu diri. Bahkan tidak menghormati Anda. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Ini perintah dari atas. Seluruh provinsi Jiangbei sedang melakukan operasi keras terhadap Hao Xuan. Seperti tertembak tepat di sasaran. Dijadikan contoh. Untuk menyelesaikan masalah ini, harus menemukan Jiangbei. Memaksanya mengakui bahwa bukti video ini semua adalah kebohongan. Biarkan dulu masalah adikmu. Yang paling penting sekarang adalah proyek puncak Gunung Qingshui. Ambil proyek ini. Tidak perlu khawatir nanti. Tidak bisa menyelamatkan adikmu. Kamu seperti berubah menjadi orang lain. Sejak Jiangbei ini muncul, Anda berlatih tinju dengannya sampai seperti kesurupan. Xiao Sue, kamu lupa apa yang saya katakan padamu? Teman muda Jiang bukan orang biasa. Berlatih dengannya sangat bermanfaat. Teman muda Jiang, si tua ini mengganggu. Tidak usah sungkan Pak Qin. Saya ada urusan di luar, datang terlambat. Mohon maaf Pak Qin. Terima kasih teman muda. Pak Qin, Anda telah berlatih tinju perang selama puluhan tahun, ditambah dengan kungfu, sudah mencapai puncaknya. Versi baru tinju perang ini telah mengalami beberapa perbaikan. Banyak detail yang sudah berubah. Dalam hal kekuatan, dibandingkan versi sebelumnya, melemah 3 bagian. Tapi kelebihannya adalah terus hidup. Tak pernah putus. Hebat-hebat. Teman muda ini berhutang budi. Tak terhingga rasa terima kasihnya. Pak Qin, jangan sungkan. Teman muda, saya punya permintaan yang tidak enak. Tidak tahu harus bilang atau tidak. Pak Qin silakan katakan. Ini cucu saya. Punya bakat. Bolehkah dijadikan murid? Beri petunjuk sedikit. Pak Qin, soal menerima murid, mungkin tidak bisa. Tapi memberi petunjuk sedikit, tidak masalah. Zhu Kue, ini saya serahkan padamu. Hei, apa maksudmu? Kamu pikir saya belum layak untuk kamu ajar? Nona Qin, kamu salah paham. Tapi kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Berani tidak duel sama saya. Kalau kamu menang, jangan bilang jadi muridmu, bahkan menikah denganmu. Saya tidak akan protes. Kalau kamu kalah, harus minta maaf sama saya. Xiao Shui, jangan kurang ajar. Tidak apa-apa, kalau Nona Qin ingin bertanding, saya bisa memenuhi permintaanmu, tapi taruhannya tidak usah.
Tenaga dalam dilepaskan. Tidak menyangka teman Jiang. Ternyata seorang master. Saya hormat. Xiao Sui jangan lancang. Ayo sini hormat pada Tuan Jiang. Tidak usah. Yang Mulia Qin, Zukue sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Kalau Nona Qin mau, biarkan Zukue yang membimbingnya. Saya mau belajar dari guru Zukue. Hei, kakek menyuruh saya menghormatimu, tapi bukan berarti saya tunduk padamu. Suatu hari nanti saya akan melampauimu. Baiklah, saya tunggu. Kalian berdua, saya masih ada urusan. Kita bicara lain kali. Tentu. Kakek jangan lihat lagi. Orangnya sudah jauh. Xiao Sui, kamu cari tahu tentang Jiang Bei. Saya jadi bingung. Bukannya kakek yang bilang harus menghormati mereka. Maksud saya, kita baru kenal. Tapi kita sudah menerima manfaat yang begitu besar dari mereka. Sebaiknya kita cari kesempatan untuk membalas budi. Tuan Zhang, Anda datang. Ini nomor lelang Anda. Bagus. Wajib. Zhang Bei, dia kok bisa datang ke sini? Lama tidak bertemu, tidak tahu 5 tahun ini senang. Bagaimana kabarmu? Berkat kamu dan Tang Qingzu, keadaanmu cukup baik. Karena keadaanmu baik, aku bisa berbaik hati, dan mengantarmu kembali untuk menikmati kebahagiaan. Aku sangat menantikannya. Tapi, sebelum itu, kamu seharusnya memikirkan adikmu itu. Bagaimana kabarnya menikmati kebahagiaan? Oh ya. Katanya kali ini keluarga San dan Tang bekerja sama. Pasti akan memenangkan lelang ini. Sayang sekali. Kalian berdua tidak akan mendapatkannya. Baiklah, mari kita lihat nanti. Para tamu terhormat. Selamat siang, saya adalah pembawa acara lelang ini. Lin Jing. Sekarang saya umumkan. Lelang ini dimulai. 550 juta. 800 juta. 810 juta. Grup San 850 juta. Apakah ada yang mau menawar lagi? 850 juta pertama. Ada yang mau ikut? Kalau tidak ada, ketiga, Million. Tuan ini, apa yang Anda katakan tadi? Aku bilang, 1 miliar. Tuan Zhang, kami mungkin tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak bisa membayar, proyek ini akan gagal. Dan akan jatuh ke tangan grup San. Apakah kamu meragukan aku? Tidak mengerti aturan lelang. Tidak, bukan itu maksudku. Tenang. Uangnya tidak perlu kamu keluarkan. Tidak mungkin. Dia baru saja keluar dari penjara. Tidak mungkin ada 1 miliar. Penyelenggara. Saya minta verifikasi aset. Orang yang melakukan hal besar harus bisa tenang dan sabar. Kenapa panik? Zhang Bei, kalau di rekeningmu tidak ada 1 miliar, aku akan melihatmu dipermalukan. Selamat siang Tuan Zhang. Tolong kerjasama dengan kami. Tunggu sebentar. Akan ada yang membantu Anda. Penyelenggara, Ara bos, semua sudah lihat kan? Dia tidak punya 1 miliar. Dia hanya mengacaukan acara lelang. Jiang Bei, kamu pikir diam saja. Duduk begitu saja. Ada solusi apa? Security, usir dia keluar. Kalau mau masuk rumah sakit, silahkan coba. Kalau aku bisa dapatkan 1 miliar. Kalau kamu bisa dapatkan 1 miliar, aku akan beri 2 kali lipat. 1 miliar, aku yang bayar. Tuan ini, Anda bisa siapkan. Itu 2 miliarmu. Kamu siapa? Kamu bilang ada 1 miliar. Berarti ada 1 miliar. Grup Tianhai Zhousheng. Jadi murid Tianche. Tianhai adalah grup besar yang melintasi Jiangnan dan Jiang Bei. Asetnya minimal 10 miliar. 1 miliar. Masa dia tidak bisa keluarkan? Bos Yo. Saya Sun Hao Chen dari grup San. Dulu pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda. Itu benar-benar disayangkan. Sayang apa? Sayang sekali grup San kalian. Akan segera bangkrut karena harus membayar kompensasi 20 miliar dan akhirnya gulung tikar. Mulai sekarang, tidak akan ada kesempatan kerja sama lagi. Maafkan saya Tians. Zhou Heng hampir terlambat. Semoga Tianche bisa memaafkan saya. Tidak terlambat. Yang penting kamu datang. Proyek Gunung Qingshui, kuserahkan padamu. Dia akan membantu kamu. Baik.
Ingat ucapanku. 2 kali lipat, 20 miliar. Tak boleh kurang 1 sen pun, nanti aku yang akan menagihnya. Kalau ada uang bayar dengan uang, kalau tidak ada uang, bayar dengan nyawa. Sungguh tak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Proyek Gunung Kingshui ini benar-benar tamat. Jangan salahkan Presdirsan. Bahkan saya juga tidak menyangka. Seorang mantan narapidana ternyata bisa mengenal tokoh besar semacam Presdir Grup Tianhai. Yang lebih menjengkelkan adalah, Jiang Bei ini benar-benar meminta 20 miliar dariku. Jangan-jangan Presdirsan berniat menyerah padanya? Dalam mimpi saja. Nah, sudah jelaskan. Tapi Jiang Bei ini, hampir setiap langkah kita diawasi ketat. Apapun gerakan kedua perusahaan kita, dia selalu melawan kita. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Saya tidak yakin gadis kecil ini apa hubungannya dengan Jiang Bei. Tapi yang pasti, dia adalah putri Presdir Chuan Kreatif, anak dari Chuyun. Dan Jiang Bei adalah pasangan Chuyun. Dia bisa mengincar saya. Saya tidak bisa mengincar dia. Saya mengerti. Chang Pei, kamu berkali-kali merusak rencanaku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Teens, ada masalah? Miss Chuyun mungkin dalam bahaya. Apa? Ada kabar dari Yang Tianwei. Katanya beberapa penjudi yang tidak jujur tiba-tiba menanyakan tentang Miss Chuyun. Mereka mencari mati. Zukue lebih cepat. Ya, Jiang Bei, saya baru saja akan menelepon balik. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Baiklah kalau tidak ada masalah. Siapa ini? Dia adik saya. Namanya Zukue. halo kakak ipar. Halo, Hei, Fei Fei mana? masih di TK, belum pulang. Zukue, lindungi Chuyun. Saya akan menjemput anak. Halo Paus. Gadis kecil itu ditemukan. Fei Fei. Ayah, Mana orangnya? Di belakang. Saya akan membawanya. Bos sudah tidak sabar. Mana anak saya? Bilang, mana anak saya? Di belakang. Fei Fei, ayah datang menyelamatkanmu. Ether. ayah, bangunlah, ayah, bangunlah. Kali ini kamu berhasil. Kedua bos sangat puas. Tidak hanya menangkap yang kecil. Kalian juga berhasil menangkap yang besar. Hanya saja tidak menyangka, anak ini ternyata cukup lihai. Hampir membuat kita terperosok. Untung ada pak tuan rumah yang turun tangan. Sudahlah, kita semua bekerja demi uang. Bayaran sudah ditransfer ke kartu kalian. Terima kasih pak tuan rumah. Terima kasih bos. Nah, bagaimana dengan kedua orang ini? Jual yang kecil. Lemparkan yang besar ke sungai untuk makanan ikan. Sudahlah. Jangan sakiti ayahku. Anak kecil ini ternyata cukup perasa. Baiklah, maka kita selesaikan dulu kamu. Berani menyentuh anakku, kalian cari mati. Seorang petarung. Tidak seberapa. Hei kamu. Bagaimana mungkin? Ether dan air. Bisa digunakan untuk orang biasa, tapi tidak berguna untukku. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ya. Sun Hoken. Dan Tang Qingzu. Sun Hao Chen. Tang Qingzu. Apa? Pekerjaan gagal. Orangnya juga kabur. Sekumpulan sampah. Jangan marah Pak San. Mereka memang sekumpulan orang tidak berguna. Biarkan mereka menculik putri Jiang Bei. Hanya untuk mengalihkan perhatian Jiang Bei. Menunda waktu saja. Awalnya aku berharap bisa memeras Jiang Bei, mencabut tuduhan video terhadap adikku, dan juga proyek Gunung Kingshui kembali ke tangan kita.
Sekarang tampaknya tidak mungkin. Tidak tentu. Masih ingatkah Pak San? Konferensi pers proyek Gunung Kingsui. Akan ada duta citra. Kamu ingin bersaing jadi duta citra Gunung Kingsui. Aku bukan bersaing. Tapi identitas duta citra ini harus milikku. Kamu jadi duta citra Gunung Kingsui. Hal ini, apa untungnya buat kita? Kamu tidak mengerti. Setelah aku menjadi duta citra proyek Gunung Kingsui, artinya, semua data proyek Gunung Kingsui, aku berhak mengakses. Termasuk semua data grup Tianhai. Nanti, untuk grup Tianhai. Tidak takut proyek Gunung Kingsui tidak kembali ke tangan kita. Benar-benar CEO wanita terbaik Kilyargatang. Hebat. Tins, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Orang-orang ini sangat jahat. Tidak bisa menang secara langsung. Lalu main licik. APA perlu aku bawa orang untuk Tidak perlu. Beberapa tikus kecil saja. Tidak bisa menggangguku. Ngomong-ngomong, proyek Gunung Kingsui, segera akan ada konferensi pers. Di atas akan mengumumkan seorang duta besar. Tebak siapa? Siapa? Tang Qingzu. Ternyata dia. Menarik. Zhu Kue. Data yang kusuruhmu selidiki sebelumnya. Saatnya untuk mengeluarkannya. Tins, kamu mau bagaimana? Saatnya untuk memberikan hadiah ketiga kepada Tang Qingzu. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya undangan. Maaf, orang tanpa undangan. Dilarang masuk. Kalau saya tetap mau masuk. Tuan, segera pergi. Kalau tidak saya tidak akan baik-baik saja. Minggir. Atau mati. Kamu mau nekat masuk ke acara ini. Saya tidak akan baik-baik saja. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani mengusirnya. Nona Qin. Tuan Jiang, Guru Zukue, kalian baik-baik saja. Kamu kenapa di sini? Ini hotel keluarga kami. Kamu bilang, Maaf Nona Qin. Ini permintaan bos San dari grup San yang meminta kami, tanpa undangan. Tegas tidak boleh masuk. Sun Hao Chen itu siapa? Tuan Jiang adalah teman baik kakek saya. Kamu menghalanginya. Apakah kamu tidak ingin hidup? Maaf Tuan Zhang. Silakan. Selamat Tuan Tang. Masalah jodoh besar Cheng Shui Shen Cheng. 15 menit lagi. Semuanya akan selesai. Terima kasih atas bantuan Tuan San. Tuan Tang ada masalah. Pengacau sudah datang. Akhirnya dia datang juga. Tuan Tang, aku akan menyelesaikannya sekarang. Tolong tahan dia. 15 menit. Semuanya akan beres. Maaf, orang tanpa undangan. Tidak boleh masuk. Aku adalah putri keluarga Qin. Berani juga kalian menghalangi aku. Nona Qin tidak perlu mengintimidasi mereka. Karena mereka bukan petugas keamanan hotelmu. Melainkan tentara bayaran yang kubawa dari Mianwei. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang punya niat jahat. Ternyata tentara bayaran. Lumayan menarik. Hei, hari ini kamu selesai. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Juga tidak bisa menyelamatkanmu. Zhang Bei, hati-hati. Siapapun yang menyakiti putriku, harus mati. Masih ada yang berani menghalangiku. Nona Tang selamat. Terima kasih. Tunggu. Zhang Bei, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja melihatmu. Bagaimana kamu jatuh dari puncak? Zhang Bei, jangan asal tuduh. Aku asal tuduh. Lihat ini apa. Di dalamnya, semua adalah tentang grup Tang. Selama 5 tahun, mencuri uang perusahaan, menggelapkan uang negara, bukti suap diam-diam. Satu persatu, semuanya. Bukti kuat seperti gunung. Tang Qingzu, kamu pikir kamu layak menjadi duta besar? Zhang Bei, kamu ngomong sembarangan. Perusahaan kami punya perjanjian rahasia. Tidak ada saksi. Kamu hanya fitnah jahat. Siapa bilang Tuan Jiang tidak punya saksi? Hei Kek Chin, kenapa Anda datang? Nona Tang, aku adalah saksi itu. Sekarang, saksi dan bukti sudah lengkap. Kamu mau membela diri lagi? Zhang Bei, aku ingat kejadian hari ini. Kamu memang kejam. Berhenti.
Jiang Bei, dari sekarang, kita tidak akan berhenti sampai mati. 5 tahun yang lalu, sudah tidak akan berhenti sampai mati.